Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, ayah pergi ke kantor. Kakakku Mbak Ayu pergi ke sekolah untuk ujian kelulusan di SMA-nya. Ibu seperti biasa belanja dan dilanjutkan memasak. Perkenalkan, namaku Sony. Aku remaja SMP yang hobi bermain di kebun. Bukan tanpa alasan. Semua itu karena aku sangat senang mencari burung. Hampir setiap hari, aku selalu mencari burung di kebun. Biasanya aku mencari dari jam 1 siang hingga maghrib. Dan jika hari libur, biasanya aku bisa hampir seharian. Burung hasil tangkapan biasanya saya koleksi. Dan tak jarang ada tetangga yang minat dan membelinya. Yah, lumayan, bisa buat tambah uang jajan. Keluargaku termasuk keluarga sederhana. Ayahku yang seharian sebagai security selalu pulang tak mesti. Kadang saat malam tiba, ayahku baru pulang di saat aku sudah tertidur. Dan tiba di saat hari Minggu. Pagi itu, ibuku memberi makan mie yang akan menjadi bekal perburuanku seharian. Selayaknya anak pada umumnya, aku bersama kawanku berangkat berdua saat itu. Temanku ini bernama Dani. Dani termasuk anak pendiam, dan dia hanya suka sensasi berburu saja, ketimbang memanen hasilnya. Tiba saat kita berdua di kebun, pulut aku pasang dan mulai aku letakkan di ranting-ranting pohon yang biasa dihinggapi. Entah kenapa di hari itu, suasana tampak berbeda. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Burung-burung nampak berterbangan ke sana kemari, seperti menunjukkan gelagat aneh yang tak semestinya. Son, kok tumben ya? Hari ini sepi banget. Sepi gimana? Itu burung di atas pohon banyak banget, bro. Maksudku hasilnya, Son. Biasanya jam segini kita udah dapat banyak. Dan gimana kalau kita pindah ke hutan seberang? Katanya di sana banyak burung. Wah, jangan nekat, Son. Orang-orang jarang yang berani ke sana. Kata mbakku, dulu di sana ada sarang tawon Vespa. 2 tahun lalu ada kakek-kakek meninggal di sana. Katanya diserang tawon. Dan katanya di sana juga angker, Son. Alah, dan dari dulu masih aja kamu jadi orang cemen banget. Kalaupun ada sarang tawon, ya jangan diteketin. Apalagi kita masih muda. Kita bisa lari kalau ada apa-apa. Ya wis, sekarepmu, Son. Aku manut. Tapi jangan lama-lama, Son. Kayaknya udah mau maghrib. Oke, tenang Dan. Ayo gas. Kami pun berjalan ke arah hutan, yang sebenarnya warga sekitar sudah mulai jarang memasuki lokasi tersebut. Setelah berjalan kaki 15 menit, ternyata di depan kami ada sungai kecil yang menjadi pembatas antara kebun dan hutan. Wah, ada sungai. Gimana ini? Lihat Dan, di sana ada jembatan. Sambil aku menunjuk jembatan bambu yang sudah terlihat rapuh. Son, perasaan gak enak nih. Kita udah jalan jauh banget. Loh, gimana sih? Tanggunglah, ini kan udah sampai. Dan benar dugaanku, hutan ini sangat rimbun sekali. Awal masuk kita sudah disuguhkan 2 pasang pohon bambu yang rimbun, seakan menjadi gerbang masuk hutan yang akan kita jelajahi. Benar saja, baru beberapa langkah kita sudah mendengar beberapa suara burung. Udara yang dingin dan sedikit gerimis menjadi suasana berburu kali ini. Dan ketika saya sedang memanjat pohon untuk menaruh pulut di atas, tiba-tiba Dani berlari menjauh dari pohon yang saya panjat. Dan saya terheran.
ketika melihat Dani tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke atas pohon bambu. "Woi, Dan, ngapain di sana?" Dani hanya diam dan malah menunjuk ke arah atas pohon sambil dengan raut muka memberi arahan sesuatu. Seketika saya turun dan menghampiri Dani. Ternyata tatapan Dani dari awal dia melihat seekor burung. Burung itu berjenis perkutut. Dan ketika saya lihat, burung ini sangat cantik. Terlihat memiliki gelang di kaki dan terus berbunyi. Seolah tanpa aba-aba ketika kami sedang mengamati burung tersebut. Tiba-tiba hujan deras tiba dan disusul dengan suara azan maghrib yang terdengar tipis di telinga kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa pikir panjang, kita langsung memutuskan cabut meninggalkan lokasi tersebut. Sambil berjalan cepat karena langit sudah mulai gelap. Hal aneh pun mulai saya rasakan. Setiap saya berjalan, saya merasa ada yang mengikuti, seperti suara orang berjalan namun dengan suara dentuman yang cukup kuat. Dan berhenti. Dengar nggak ada suara orang jalan? Tapi Dani justru terus berjalan, seakan abai dengan omonganku. "Cepet Son, jam berapa ini? Pasti aku dicariin mamahku." Sambil berjalan cepat, aku sesekali menengok ke belakang. Dan setiap perjalanan, entah kenapa suara burung banyak sekali terdengar di atas kami, seakan mengiringi perjalanan kami. Aneh, kok ada ya hujan lebat burung berkicau sebanyak ini? Dan anehnya burungnya unik dan belum aku pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba langkah Dani terhenti dan menunjuk ke arah jembatan bambu tempat yang akan kita seberangi. Son, itu bukannya burung perkutut tadi yang ada di hutan?" "Awas Dan!" Tanpa pikir panjang, aku langsung sergap dengan tangan kosong. "Kena kau, Dan, tolong buka pintu sangkar," sambil aku menggenggam dengan dua tangan. "Gila kamu, kok bisa kena ya?" "Hahaha, siapa dulu Dan? Akhirnya kita balik gak sia-sia, meski basah semua nih." Setelah itu, kami pun pulang dengan selamat, walaupun basah dan sedikit tercengang dengan beberapa keanehan yang ada di hutan. Namun rasa aneh itu semua hilang karena kami berhasil mendapatkan burung perkutut yang sangat kita kagumi tadi. Pagi pun tiba. Tak terasa malam itu sudah berlalu. Dan kini aku kembali dibangunkan ibuku untuk mandi dan sekolah. Saat aku berjalan ke kamar mandi, ternyata aku melihat ayah sedang bersiul di depan kandang burung perkutut yang kemarin aku dapat. Ternyata ayah sangat menyukainya dan sempat bilang kalau burung ini membawa keberuntungan. Sepulang sekolah, aku mengayuh sepeda dengan cepat. Tidak sabar ingin melihat peliharaan baruku. Belum sampai di rumah, masih berjarak kira-kira 20 meter. Namun, saya sudah mendengar suara burung berkicau dengan keras. Betapa terkejutnya ketika sampai di rumah, ternyata sangkar dalam kondisi kosong dan tak nampak kehadiran burung itu. Lah, kemana ya burungku? Padahal kandang terkunci rapat dan posisi masih utuh. Apa jangan-jangan ada kucing masuk? Tapi gak mungkin. Orang kandang masih utuh dan gak jatuh. Sembari aku mencari di rumah hingga ke pekarangan, tetap saja burung itu tidak ketemu. Lalu saya memutuskan main ke rumah Dani karena kebetulan ibu dan Mbak Ayu belum di rumah. Sesampainya di rumah Dani, ternyata Dani sedang sakit. Badannya demam dan muntah-muntah. Mungkin karena efek kelelahan kemarin. Dan gak enak badan toh. "Iya Son,
Dari semalam gak bisa tidur. Perut mual dan badan panas. Tadi aja gak masuk sekolah. Dan burungnya hilang. Tak cariin gak ketemu. Padahal tadi di jalan aku sempat dengar suara. Aku malah mimpi, Son. Burung itu berubah jadi anjing hitam gede banget. Terus mau nyerang bapakmu. Sumpah, Son, mimpinya serem banget. Seketika jantung berdebar mengingat kejadian kemarin di hutan. Ah, kamu Dan, bisanya cuma nakutin aja. Kata bapakku, burung itu malah bisa membawa berkah. Tak lama kemudian, aku memutuskan pulang dan sesampainya di rumah, ibu dan Mbak Ayu sudah tiba. Setelah saya membuka pintu dan sangat terkejut. Loh, kok burungnya ada lagi, Bu? Ibuku sambil kebingungan. Ibuku cuma bisa menjawab, ya dari tadi burung kan gak kemana-mana, Son. Jantungku semakin berdebar tak henti-henti dengan diiringi suara burung yang berkicau tanpa henti di depanku. Malam pun tiba. Burung yang tadinya di halaman belakang tiba-tiba diambil dan dimasukkan ke ruang tamu oleh ayah. Kebetulan ayahku shift pagi dan sore sudah di rumah. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Mbakku belajar ditemani ibuku di kamar. Ayahku tidur di lesehan sambil menonton berita. Dan aku sudah terbiasa tidur di kamar sendiri. Rumahku sangat sederhana. Seluruh ruangan dan kamar semua belum ada yang diternit. Jadi kalau kita berbaring dan lihat ke atas, kita lihat susunan genting yang beberapa sudah diselimuti sarang laba-laba. Terdengar dengkuran ayahku yang sudah tertidur dan suara TV yang sudah habis, menandakan jam sudah lebih dari jam 1 malam. Malam ini badan gak karuan, pusing dan dingin. Sambil aku menarik selimut hingga ke batas leher. Sambil mencoba memejamkan mata dan sudah mulai mengantuk, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki di samping tembok kamarku. Ternyata seluruh orang rumah terbangun karena Mbak Ayu tiba-tiba muntah-muntah di kamarnya. Sambil menangis dan terus merasakan mual, ternyata Mbak Ayu mencium aroma amis yang menyengat di sekitar kamar. Mendengar itu aku cukup diam dan hanya ingin melanjutkan tidur. Suara pintu kamar tiba-tiba berbunyi. Ternyata ibu mendatangiku dan niat ingin memberitahu sesuatu yang sedang terjadi. Astagfirullah, Son, kenapa ini? Kok basah semua? Sambil dengan nada tinggi tapi bingung. Suara ibu menyadarkanku dari rasa ngantuk yang luar biasa. Dan ternyata seluruh kasur dan pakaian yang aku kenakan basah kuyup. Dan tidak cuma itu, ternyata basah ini seperti beraroma pesing. Tiba-tiba ayahku datang. Son, kamu ngompol? Pertanyaan yang sudah lama tidak aku dengar. Sulit untuk menjawab tidak, tapi aroma pesing dan basah ada di sekujur tubuh dan kasur. Entah aku lelah atau bagaimana, hingga semua ini terjadi. Besoknya semua terjadi seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Entah setelah kejadian itu, aku seperti sedang malas berburu. Pulang sekolah, aku langsung pulang dan hanya berdiam di kamar saja. Malam kedua tiba. Setelah kejadian kemarin, malam ini tubuh terasa lelah. Belum sempat terdengar azan Isya, aku sudah tertidur pulas. Cukup sunyi. Tidak terjadi kegaduhan seperti malam kemarin. Tapi keanehan muncul. Burung yang biasanya berkicau, aku sadar ternyata 2 hari sama sekali tak bersuara. Hingga fajar tiba. Seperti biasa ibuku membangunkanku untuk sekolah. Hari berlalu selama 1 minggu setelah keanehan itu. Tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh di rumah. Hanya burung yang biasanya berkicau, kini sama sekali diam tanpa suara.
Ini burung kenapa ya? Apa sakit? Kok sama sekali nggak bunyi lagi? Assalamualaikum, Son, apa kabar nih? Terdengar ada yang memanggilku. Ternyata itu Dani. Dan, gimana? Udah baikan ya? Dani tidak menjawab dan langsung menghampiri sangkar burung perkutut yang sedang ada di dalam ruang tamu. Aneh Dan, burung udah 1 minggu tidak bersuara sama sekali, seperti kurang sehat. Dani menjawab, kok banyak bunga Son? Ini bunga apa yang ada di kandang? Apa dia makan bunga juga? Sontak aku terkejut. Kok ada bunga? Apa bapakku yang kasih ya? Bu, ini kok dikasih bunga? Ibuku lalu datang dan melihat ke sangkar burung. Ini bunga kemuning. Di daerah sini gak ada. Cukup jarang. Mungkin kalau mau cari di hutan seberang. Tapi kok ini banyak banget ya Son? Dan siapa yang kasih? Tanpa pikir panjang, seluruh bunga aku keluarkan dan aku buang ke tong sampah. Hati ini merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada sosok asing yang singgah di rumahku. Maghrib pun tiba. Suara azan terdengar dan disusul suara motor ayah yang tiba di rumah. Aku pun coba mengobrol dengan ayah. Ayah, burung udah 1 minggu kok diem aja ya? Mungkin ada yang salah Son sama perawatan. Ayah, apa ayah kasih bunga kemuning di sangkar burung? Bunga kemuning? Iya, tadi di dalam banyak banget bunga kemuning, terus udah aku buang ya. Son, kamu dapat burung ini dari mana? Apa juga dapat di kebun? Minggu lalu aku sama Dani ke hutan seberang dan dapat burung itu. Astagfirullah, sampai sana kamu. Son, jangan sekali-kali kamu ke sana ya. Banyak hal yang gak baik di sana. Dulu zaman ayah kecil ada teman ayah hilang dan ditemukan di sana. Ada juga kakek pencari getah juga meninggal di keroyok tawon. Pokoknya jangan ke sana lagi. Tiba-tiba ayah mengambil sangkar dan meletakkan kembali di teras belakang. Son, burung ini biar di luar dulu. Siapa tahu dia gak betah kalau di dalam. Aku pun melanjutkan aktivitas dan dilanjutkan dengan tidur. Aku mendengar ada orang bersiul, dan tak lama aku mendengar suara burung itu lagi. Wah, burungnya bunyi. Pasti ayah sedang bersiul. Suara itu terus terdengar sampai tak terasa aku sadar kalau jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hah, udah jam 1 aja. Kok ayah bersiul terus ya? Burungnya juga gacor banget. Tumben. Karena penasaran, saya memutuskan keluar kamar dan berencana untuk lihat burung itu. Betapa terkejutnya ketika aku keluar dari kamar. Ternyata ayah sedang tidur di teras ruang tamu. Hanya terdengar suara cicak dan detak jam yang menandakan sunyinya malam. Alamak, kok ayah di sini? Terus siapa yang bersiul di teras? Karena penasaran, aku memutuskan ke belakang untuk mencari sumber suara. Ketika saya membuka pintu, tiba-tiba saya mencium aroma amis yang sangat dahsyat, dengan disusul udara dingin menampar wajah saya. Dan betapa terkejutnya, saya melihat ada orang asing tepat di hadapanku, sedang membelakangiku dan bersiul menghadap ke sangkar burung. Belum sempat menengok ke arahku, tapi aku sudah melihat perawakannya yang besar. Rambutnya panjang, pakaiannya putih dengan warna tua dan lusuh. Suara siulannya mirip dengan siulan ayahku, hanya diterangi cahaya bulan dan sedikit lampu. Tiba-tiba kaki dan badanku merasa terpaku. Ingin membalik badan terasanya sangat susah. Hanya diterangi cahaya bulan dan sedikit lampu kuning kecil di teras belakang. Tiba-tiba kaki dan badanku merasa terpaku. Inginku membalik dan masuk ke rumah, namun tidak sanggup. Aku berteriak memanggil ayah dan ibuku, namun mereka seperti tak mendengarku. Keringat dingin dan jantungku berdetak tak henti-henti. Apalagi perlahan sosok itu mulai menengok ke arahku. Jaraknya hanya 5 meter.
Tiba-tiba sosok itu perlahan menengok ke arahku dan apa yang saya lihat sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Mukanya pucat, kulitnya keriput dan badannya dipenuhi dedaunan. Dan maaf, payudaranya panjang hingga sampai ke tanah. Entah sosok apa yang saat itu menghampiriku. Ya Allah, ya Allah, aku hanya bisa menyebut dan berdoa dengan kondisi sedikit linglung dan masih tidak percaya apa yang saya lihat. Tiba-tiba sosok itu mendatangiku dengan menebarkan kedua tangannya, seakan ingin memelukku. Tiba-tiba semua pandanganku gelap. Terdengar suara tiupan di telingaku, seperti ada yang memanggilku. Son, bangun Son. Son, kamu kenapa Son? Ternyata ayah dan ibu ada di kamar, mendengar aku berteriak-teriak. Ayah, ibu. Ternyata aku mimpi. Ternyata semua itu hanya di mimpi. Namun bukan itu. Kasurku kembali basah dan beraroma pesing. Tanpa pikir panjang, aku menceritakan semua yang saya alami di mimpi tadi. Sambil aku membersihkan kamarku, sambil bercerita, ternyata keanehan bukan cuma aku yang mengalami, tapi ibu juga sempat mengalami keanehan. Tiap pagi ibu kalau bersih-bersih rumah, sering banget nemu rambut. Rambutnya panjang dan udah beruban. Seketika aku teringat telah sosok yang ada di mimpiku. Aneh ya bu, tapi kok bisa ya ada rambut? Rambut ibu juga masih hitam dan gak sepanjang itu. Bukan cuma itu, aroma pesing di kamarku juga berbeda. Seperti aroma pesing orang yang sudah tua. Keanehan pun sedikit demi sedikit mulai dinalar. Seperti ada bau amis, suara langkah kaki, dan rambut berserakan di mana-mana. Tiba-tiba ayahku bilang, nanti sepulang kerja, ayah mau ke rumah Pak Nasir. Beliau mungkin bisa sedikit membantu keanehan di rumah kita. Pak Nasir, nama yang sering aku dengar. Beliau adalah marbot di musola kampung sebelah. Banyak orang ke rumahnya untuk berobat, seperti terkena guna-guna atau sakit yang tidak bisa disebutkan oleh medis. Pagi pun tiba, kebetulan hari Minggu. Pagi itu ayah mengajakku ke rumah Pak Nasir. Sesampainya di sana kami disuruh duduk dan sambil menunggu Pak Nasir datang. Tak lama, Pak Nasir pun datang sambil membawa hasil kacang dari sawah. Ayah berbincang cukup lama dan Pak Nasir pun berencana ke rumah untuk mengamati kondisi yang terjadi. Insya Allah, habis Isya saya ke sana. Sekalian saya mau lihat kondisinya dulu. Sesampainya di rumah sekitar pukul 12 siang, tiba-tiba kami mendapati keanehan lagi, yaitu banyak kembang di sangkar burung. Tapi ini cukup aneh, karena bunga yang ada di sangkar burung sudah layu, seperti sudah lama diletakkan. Wah, ada bunga kemuning lagi. Son, sebenarnya apa ya yang terjadi? Apa kita lepas burungnya aja ya? Tahan aja dulu Son, biar Pak Nasir lihat. Malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Belum nampak tanda-tanda kehadiran Pak Nasir. Setelah kurang lebih jam 9 malam, baru terdengar suara tua milik Pak Nasir. Assalamualaikum. Loh Pak, kok basah kuyup? Emang hujan ya? Iya, sepanjang jalan hujan lebat dan 4 kali motor Bapak mogok. Aneh, baru kali ini Bapak mengalami kejadian seperti ini. Sambil duduk dan berbincang, Pak Nasir tampak aneh dengan terus-menerus melihat ke atap kamarku. Udah dari kapan? Tidak sering Pak, tapi akhir-akhir ini aja sering mengalami keanehan. Son, ambil burungnya bawa sini. Seketika aku langsung ambil burung dan membawa ke ruang tamu. Tatapan Pak Nasir tampak berbeda ketika melihat burung yang aku bawa. Sambil diamati, tiba-tiba burung itu berbunyi dan seketika hujan lebat pun tiba.
Wah, demit iki. Ucapan itu yang kita dengar dari Pak Nasir. Sambil bingung ibuku bertanya, demit gimana pak? Cangkeme putih, tekan cucuk-cucuk Kalau kata orang Jawa dulu, ciri khas seperti ini suka melihat pemiliknya celaka. Seketika keluarga terkejut dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Nasir. Terus ini gimana pak? Apa harus dilepas saja burungnya? Pak Nasir pun menjawab, gak bisa semudah itu pak. Pemilik burung ini sudah nyaman di sini. Mungkin sudah dari pertama burung ini tiba. Emangnya pemilik asli burung ini siapa pak? Kok kita semua jadi penasaran? Yang bisa lihat cuma beberapa orang saja dan harus ganjil. No Ayu, Ibu, dan Sony, mungkin kalau mau kalian bisa ikut bapak. Bapak akan bantu kalian lihat. Atau ayah Sony, tapi sendiri, gimana? Pernyataan ini malah menjadikan kami sekeluarga bingung. Dan tidak cuma itu, mbakku pun menangis seolah tidak menyangka apa yang sedang terjadi. Pak, Bu, jadi selama ini kalian sering mengalami kejadian aneh. Nah, jadi ada sosok asli pemilik burung ini yang mampir dan singgah di sini. Dia suka datang, dia bergantian terang ke gelap. Makanya setiap habis maghrib, hawa terasa beda kan? Kadang kalau dia dekat, suka tercium bau amis. Dan tidak jarang, rambutnya rontok berceceran. Terus kok, kadang ada bunga kemuningnya pak. Itu makanan burung itu. Burung itu hanya menghisap sarinya saja. Makanya selama di sini kamu sadar nggak kalau pakan yang kamu kasih nggak ada yang dimakan. Seketika kami semua sadar bahwa keanehan selama ini memang sungguh di luar nalar. Dan mimpi buruk waktu itu benar-benar menjadikanku seperti kejadian nyata. Ayahku pun berunding dengan Pak Nasir dan berencana untuk melakukan doa pengusiran makhluk yang konon pemilik burung itu. Tak terasa jam menunjukkan pukul 11 malam dan kita semua sedang berunding di ruang tamu. Tiba-tiba kami semua mendengar langkah kaki. Terdengar suara itu bergerak menuju ke atap rumah. Belum sempat berhenti, suara langkah kaki itu tiba-tiba burung berbunyi dengan keras. Demi teko, sing duwe moro. Pak Nasir berbicara dengan suara lirih, yang artinya hantu datang, yang punya datang. Hal itu membuat kami sekeluarga sangat ketakutan. Apalagi energinya bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam. Tiba-tiba angin dingin masuk dan sedikit aroma wangi dari bunga kemuning. Pak, bau wangi ya? Yang lain juga ngerasain gak? Sambil mengangguk dan semua terdiam. Tiba-tiba kita semua mendengar suara air yang jatuh dari atap kamarku. Suaranya seperti aliran air yang cukup deras. Kata Pak Nasir, sosok yang datang itu sudah ada di hutan sejak dulu. Dan sekarang, kalau malam, dia suka tidur di atap kamarku sambil mengawasiku. Sony, jadi kalau malam dia ada di atasmu, ngawasin kamu kalau tidur. Seketika semua menoleh ke arahku. Aku yang bingung langsung berdiri dan penasaran apa yang terjadi di kamarku. Tiba-tiba Ibung menggenggam lenganku dan berkata, jangan ke sana dulu. Pak Nasir bilang, dia ada di kamar. Dia gak jahat, tapi kalau mau lihat, jangan pingsan ya. Sesuai apa yang Pak Nasir bilang, kalau mau lihat harus ganjil. Ibu aku dan mbak aku memutuskan penasaran untuk melihatnya. Sebelum masuk, kita semua dibacakan doa dengan dibuka mata batin sementara. Pak Nasir lebih dulu membuka pintu, diikuti ayahku di belakangnya. Betapa terkejutnya, kasur tiba-tiba basah, dan basah ini sudah jelas bukan aku yang membasahinya. Ketika kami semua masuk dan Pak Nasir suruh kita menoleh ke atap kamarku, pemandangan seram dan aneh kami saksikan. Wujudnya besar,
Rambutnya panjang melilit ke sela-sela atap hingga mampu menumpang tubuhnya. Kulit lusuh dan keriput menandakan usia makhluk tersebut yang sudah sangat tua. "Wewe, itu Wewe," kata Pak Nasir sambil menutup mulut dan hidungnya dengan tangan. Kita semua sama sekali tidak melihat wajahnya. Dia hanya tidur memunggungi kami. Tiba-tiba seruangan berbau amis, dan tiba-tiba sosok Wewe itu menoleh perlahan ke arah kami. Belum sempat menoleh, hanya terlihat separuh wajahnya. Tiba-tiba Mbak Ayu pingsan. Ayah membawanya keluar, dan kini hanya ibu dan Pak Nasir yang bersamaku. Pak Nasir hanya diam, mungkin berkomunikasi dalam hati. Tiba-tiba Pak Nasir berkomunikasi dengan sosok itu. "Nun sewu, menawi anak putu kula wonten kelepatan." Namun Wewe itu hanya diam dan malah bersiul sambil seperti menangis, sambil terus menunduk ke bawah dan tidak berani saya menatapnya. Tiba-tiba air mengalir dari atas dan membasahi lantai di kasurku. Oh, jadi Wewe itu yang selama ini ngompol. Pak Nasir menyuruhku mengambil burung yang ada di ruang tamu. "Son, burungnya diambil. Tangkap ya. Bawa pakai tangan kiri." Sesampainya di kamar, tatapanku langsung menunduk dan aku meminta maaf. "Maaf, ini burung saya kembalikan. Saya tidak tahu kalau burung ini ada yang punya." Baru setelah aku meminta maaf, Wewe itu berbicara dengan nada berat dan berbahasa Jawa. "Ojo wani-wani mlebu lan sombong maneh ning daerahku. Yen wedi lan jijik karo aku, iki ora padha karo perilaku sampean." Burung pun aku lepas dan langsung terbang keluar rumah. Melalui jendela, Wewe itu pun sedikit demi sedikit mulai bergerak seakan menembus atap rumah dan menghilang.